Orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu yang disebut dengan spheritis. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan yang menambahkan target yang harus didekati dengan sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa ke Provence atau wilayah selatan Prancis oleh tentara Romawi dan pelaut. Pada sebuah makam Romawi di Florence, wilayah Italia, terdapat nisan yang menggambarkan tentang orang bermain permainan yang didekorasi dengan orang yang sedang membungkuk untuk menyular koin. Dalam perkembangannya, setelah itu masyarakat Roma menggantikan target yang awalnya bola batu dengan bola kayu. Pada abad pertengahan Eramus menyebut permainan itu sebagai globurum, tetapi selanjutnya oleh berbagai kalangan lebih dikenal sebagai boule atau bola. Dan permainan ini mulai dimainkan di seluruh Eropa. Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikannya dengan pemanah. Dia ingin warganya lebih berlatih memanah sebagai bela negara dibandingkan memainkan bola. Pada abad ke-14, Charles keempat dan Charles kelima dari Prancis juga melarang seluruh olahraga untuk rakyat jelata. Yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan. Larangan ini baru dicabut pada abad ke-17. Pada abad ke-19, Inggris, olahraga permainan ini disebut dengan laut hoki. Sedangkan di Prancis, olahraga ini tetap dikenal sebagai ball dan dapat dimainkan di seluruh lapisan masyarakat. Misioner, seorang seniman Prancis, membuat dua lukisan menunjukkan orang-orang permainan games. Sedangkan Honor de Blaise dalam Il Comédie Humaine menggambarkan permainan ini dalam dramanya. Di Prancis Selatan, ball telah berevolusi menjadi jeu de pétanque atau ball lyonnaise, mirip dengan petak, kecuali ukuran lapangannya yang jauh lebih besar dari petak. Dan permainan harus berlari 3 langkah sebelum membuang bola. Permainan ini diceritakan secara rinci pada Memoir novelis Marcel Pagnol. Aturan permainan cabang olahraga pentathlon dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Kita harus memahami bahwa olahraga ini harus dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, maupun juga bisa dimainkan dengan 3 lawan 3. Seseorang yang memainkan bola ini akan diberikan 3 bola. Namun jika ternyata pentathlon dimainkan dengan 3 lawan 3, akan diberikan 2 bola. Sekedar informasi, dan juga tidak kalah penting bahwasanya pentathlon merupakan jenis olahraga yang tidak mengenal usia. Dengan kata lain, lawan Anda mungkin lebih besar dari Anda atau bahkan lebih Yang kedua, diawali dengan tos seperti halnya peraturan yang ada pada sepak bola. Olahraga pentakui juga akan dimulai dengan tos, meskipun dengan cara yang berbeda yang dilakukan pada permainan sepak bola maupun olahraga yang lainnya. Pemain yang telah memenangkan tos akan dipersilakan untuk melakukan temparan boke ke dalam lingkaran yang nantinya akan disimpan pada salah satu sisi lapangan. Adapun jarak sendiri yakni kurang lebih 6 sampai dengan 10 meter. Pemain tersebut juga nantinya akan diberikan kesempatan untuk melempar sebanyak 3 kali. Jika ia telah memenuhi jarak yang telah ditentukan meskipun sudah melakukan lemparan 3 kali, maka secara otomatis pemain tersebut akan dinyatakan gagal dan kemudian kendali pemain akan diberikan kepada lawan. Yang ketiga yaitu melempar sedekat mungkin ke boke. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa pemain harus melakukan lemparan bol atau bola besar sedekat mungkin dengan jarak dari boke. Pada tahap ini tentu saja setiap pemain dituntut untuk memiliki skill yang mampu, karena ia hanya memiliki 3 kesempatan untuk melempar bola besar sedekat mungkin. Dan jika ia malah tidak mencapai target, maka kemudian wasit akan menyatakan bahwa ia telah gagal dan kemudian permainan akan dialihkan ke pihak lawan. Namun yang harus diperhatikan bahwa lawan Anda pun di sini memiliki kesempatan yang sama, di mana ia bisa melakukan lemparan bol sedekat mungkin dengan boke atau bola kecil, atau malah ia melempar dan kemudian mengenai bola pemain pertama sehingga sampai jatuh. Regu yang bolnya paling jauh dari boke akan diberi kesempatan untuk main tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa jika ternyata regu yang bermain tersebut bolnya memiliki jarak yang paling jauh dari boke di antara regu,
atau pemain yang lainnya, maka ia akan tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan permainannya dan bahkan nanti sampai jaraknya lebih dekat dengan bokeh regu tersebut dibandingkan dengan regu yang lain. Di sini saya akan menjelaskan yang kelima tentang skor maksimal 13, yang dimana informasi yang harus Anda ketahui bahwa setiap seorang pemain atau regu yang telah mencapai skor 13, maka otomatis dia akan dinyatakan sebagai pemenang dari olahraga tersebut. Dengan kata lain, setiap pemain harus berlomba-lomba untuk mencapai skor 13 tersebut dan bisa langsung untuk menjadi seorang pemenang dari lomba tersebut. Terima kasih, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik olahraga petanque. 1. Cara memegang bola. Telapak tangan dibuka, bola berada di tengah telapak tangan, jari-jari melipat memegang bola. Posisi bola berada di tengah atau di ketiga jari, jari tengah, jari manis, dan jari telunjuk. Posisi jari jempol dan jari kelingking hanya sebagai penyeimbang. Telapak tangan dibalik menghadap tanah. Posisi pergelangan tangan menekuk. Posisi bola tidak kencang digenggam dan tidak juga lemas, namun posisi bola nyaman untuk digenggam. Yang kedua ada posisi awalan yang dibagi menjadi posisi saat melakukan pointing adalah jongkok, kemudian posisi telapak kaki adalah jinjit, kemudian yang terakhir posisi tangan sudah siap untuk melempar bola.